Mengalami cedera serius, Dani Olmo menepi hingga akhir tahun. Ada kabar buruk yang sedang menimpa RB Leipzig bahwa pemain andalan mereka yakni Dani Olmo akan absen hingga sisa akhir tahun 2023. Hal tersebut diketahui karena sang pemain mengalami cedera bahu yang cukup parah. Olmo mengalami cedera tersebut antara tulang selangka dan tulang belikatnya tak lama setelah masuk dari bangku cadangan dalam kemenangan 6-0 RB Leipzig atas FC Köln dalam laga lanjutan Bundesliga Sabtu kemarin. Marco Asensio kembali bergabung dalam sesi latihan PSG setelah lama absen. Kabar baik datang dari Marco Asensio yang sudah menepi sejak awal September yang lalu akibat cedera. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan akan segera kembali merumput bersama Les Parisiens. Dilansir oleh PSG Talk, Asensio sudah mulai mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekan awal pekan ini. Dilaporkan bahwa sang pemain sama sekali tak merasa sakit sepanjang sesi latihan itu berlangsung. Hal itu tentunya menandakan bahwa sang pemain bisa kembali merumput dalam waktu yang dekat ini. Diego Simeone setuju perpanjang kontrak jangka panjang untuk Atletico Madrid. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone telah menyetujui perpanjangan kontrak jangka panjang yang baru. Menurut kabar terbaru di Madrid, Simeone hampir mencapai perpanjangan kontrak dan agen serta saudara perempuannya yakni Natalie Simeone telah bertemu dengan para petinggi dari Atletico. Berbagai laporan bermunculan mengenai jangka waktu kontrak yang ditawarkan dengan perdebatan 2 hingga 3 tahun. Namun seperti yang dilansir dari Football Espanya melaporkan bahwa kesepakatan telah dibuat dan akan membuat Simeone terikat kontrak dengan Los Rojiblancos hingga tahun 2027. Meski kalah dari Real Madrid, Barcelona untung besar. Barcelona harus menelan pil pahit lantaran kalah dari Real Madrid dengan skor akhir 1-2 di kandang sendiri dalam laga El Clasico. Namun kekalahan tersebut memberikan mereka keuntungan yang lumayan masif. Meski kalah di El Clasico, laporan dari Array Sport mengklaim jika Barcelona mendapatkan keuntungan di angka 7 juta euro dari laga El Clasico. Keuntungan tersebut didapatkan dari penjualan tiket yang tinggi. Harga tiket normalnya di angka 400 euro. Sementara untuk VIP dibanderol mencapai 1.095 euro dan di laga itu stadion pun terisi penuh. Meski Barcelona untung banyak, namun nyatanya banyak fans mereka yang kecewa karena kekalahan timnya. Ten Hag tidak bisa membuat Manchester United seperti Ajax. Ten Hag punya karir yang bagus saat melatih Ajax Amsterdam, tetapi dia tidak bisa membuat Manchester United bermain seperti Ajax. Sayangnya selama 1,5 tahun ini, Ten Hag malah lebih disorot karena performa ketimbang dari prestasinya. Gelar Carabao Cup di musim lalu sepertinya tak cukup menutup aib Manchester United yang tampil buruk pada musim ini. Diketahui mereka 5 kali kalah dari 10 pertandingan Liga Inggris dan terpuruk di posisi 8. Ten Hag pun membela diri atas performa buruk dari Manchester United sejauh ini. Menurutnya Manchester United tidak bisa disulap begitu saja bermain layaknya Ajax saat ditangani olehnya, sebab materi pemain yang dimiliki berbeda jauh, sehingga Ten Hag harus segera mencari ide baru dalam permainan. Legenda Arsenal ikut prihatin lihat kondisi dari Manchester United sekarang. Performa naik turun dari Manchester United terus menyita perhatian dari banyak pihak, termasuk diantaranya adalah Arsene Wenger. Arsene Wenger mengatakan bahwa peluang Manchester United untuk bisa mendapatkan hasil bagus di musim ini sangatlah kecil. Hal tersebut Wenger utarakan pasca setan merah dilumat 0-3 oleh Manchester City pada akhir pekan kemarin. Arsene Wenger kritik keputusan Mikel Arteta dalam merotasi kiper. Sebuah kritik diberikan oleh ex-pelatih legendaris Arsenal yakni Arsene Wenger terhadap pelatih mereka yakni Mikel Arteta. Wenger mempertanyakan mengenai keputusan dari Mikel Arteta untuk merotasi kiper di skuad mereka. Seperti yang diketahui sebelumnya, Arteta sering menggunakan Aaron Ramsdale sebagai kiper utama. Namun kini posisi tersebut lebih sering diisi oleh David Raya. Saya tak percaya dengan kebijakan merotasi kiper. Itu membuat mereka terlihat tak memiliki tingkatan atau hierarki yang sesuai di dalam skuad. Semua harus jelas, seperti jika ada 1 atau 2 performa buruk, maka pemain akan diganti untuk memberikan peluang kepada pemain yang lain. Hierarkinya harus jelas, tegas dari Arsene Wenger.
Lionel Messi menangi Ballon d'Or 2023 setelah dilakukan pemungutan suara oleh 100 jurnalis dari negara-negara berperingkat FIFA terbaik. Messi pun akhirnya didapuk sebagai pemenangnya. Ini adalah gelar Ballon d'Or ke-8 Messi sepanjang karirnya atau ketiga dalam 5 tahun terakhir setelah 2019 dan juga 2021. Messi meninggalkan pesaing terdekatnya yakni Ronaldo yang baru memenangi 5 kali Ballon d'Or. Pencapaian Messi bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2022 jadi alasan utama mengapa Messi mengungguli Mbappe dan juga Erling Haaland. Di turnamen itu Messi membawa negaranya menjadi juara dunia usai mengalahkan Prancis di laga final lewat drama adu penalti. Messi yang membuat 7 gol di turnamen tersebut juga dinobatkan sebagai pemain terbaik. Emiliano Martinez meraih penghargaan kiper terbaik dunia. Penjaga gawang Aston Villa dan juga timnas Argentina Emiliano Martinez resmi didapuk sebagai penerima penghargaan kiper terbaik dunia Yasin Trophy di Ballon d'Or 2023. Emi Martinez berjasa besar membawa Argentina menjadi juara di pentas Piala Dunia 2022 yang lalu. Peran krusialnya di bawah Mister membawa Argentina menjadi juara. Erling Haaland sahabat penghargaan striker terbaik dunia. Penyerang Manchester City dan juga timnas Norwegia yakni Erling Haaland resmi didapuk sebagai penerima penghargaan striker terbaik dunia Gerd Muller Trophy di ajang Ballon d'Or 2023. Jumlah golnya yang sungguh fantastis di sepanjang musim 2022-2023 lalu sudah cukup untuk menjadi alasan mengapa trofi striker terbaik dunia tahun ini layak diberikan kepadanya. Erling Haaland menjadi pemain kedua yang meraih penghargaan tersebut setelah pada edisi tahun lalu diraih oleh Robert Lewandowski. Jude Bellingham meraih penghargaan pemain muda terbaik. Gelandang muda Real Madrid Jude Bellingham resmi didapuk sebagai penerima penghargaan pemain muda terbaik Copa Trophy di Ballon d'Or. Dalam acara penganugerahan tersebut, pemenang penghargaan Copa Trophy 2023 diumumkan oleh ex-pemain Real Madrid dan Chelsea yakni Eden Hazard. Copa Trophy adalah kategori penghargaan dari France Football sejak 2018 untuk memilih pemain muda terbaik di bawah 21 tahun. Bellingham menjadi pemain kelima yang sukses meraih penghargaan ini. Ia menyusul Kylian Mbappe, Matthijs de Ligt, Pedri dan juga Gavi. Menangi Socrates Award, Vinicius Junior saya akan terus perangi rasisme. Vini Junior baru saja memenangi Socrates Award dalam malam penganugerahan Ballon d'Or 2023. Dalam beberapa kesempatan, Vini memang kerap menjadi target serangan rasial dalam periodenya membela Real Madrid. Sang pemain pun lumayan berang dan siap bertarung akan hal tersebut. Namanya kini dipilih memenangi Socrates Award lantaran dirinya lumayan sering berpartisipasi dalam pembangunan sekolah dan juga yayasan di daerah yang kurang beruntung di negara Brasil. Saya akan terus bertahan dan memerangi rasisme. Hal ini sangat menyedihkan dan kami harus terus bertarung akan hal ini guna mengurangi penderitaan orang lain, ucapnya seperti yang diwartakan oleh ESPN. Brentford akan turunkan harga Ivan Toney di musim dingin. Kabar gembira datang untuk klub yang menginginkan jasa Ivan Toney karena Brentford akan menurunkan harga jual dari sang striker di musim dingin nanti. Sebelumnya manajer Brentford yakni Thomas Frank sebenarnya membandrol harga untuk sang striker mereka dengan harga yang cukup tinggi, di mana mereka hanya mau menjual Toney dengan harga mencapai 80 juta pound sterling. Akan tetapi berdasarkan laporan terbaru dari Fabrizio Romano, Brentford akan menurunkan bandrol harga mereka sebesar 20 juta pounds. Itu berarti harga yang diinginkan oleh Brentford berkurang dari 80 juta pounds menjadi 60 juta pound sterling saja. Dilirik Bayern Munchen Manchester City pasang harga tinggi untuk Calvin Phillips. Bayern Munchen memang tengah memantau kondisi gelandang bertahan Manchester City yakni Calvin Phillips. Akibat ketertarikan dari The Rotten tersebut, kini The Citizen nampaknya sudah memasang harga bagi siapapun yang tertarik untuk segera memboyongnya. Spotbill akhirnya memberikan laporan mengenai harga yang telah ditetapkan oleh Manchester City untuk Calvin Phillips tersebut. Dilansir dari laporannya, The Citizen dan juga Pep Guardiola menaruh harga sekitar 50 juta euro. Harga tersebut sama seperti ketika Manchester City memboyongnya dari Leeds United di tahun 2022 kemarin.
CEO klub tepis kemungkinan Jamal Musiala pergi dari Bayern Munchen. Jan Christian mengatakan bahwa pihaknya sama sekali belum memiliki rencana untuk melepas salah satu pilarnya, yakni Jamal Musiala dalam waktu yang dekat ini. Jamal Musiala cukup kencang dikaitkan dengan sejumlah tim besar Eropa di akhir-akhir ini. Dua Manchester, yakni Manchester City dan juga United, serta Liverpool dikabarkan tengah memantau peluang untuk bisa mendatangkan Jamal Musiala. Saya ingin mempertahankan Musiala agar ia bisa seumur hidup bersama Bayern Munchen. Saat ini Jamal Musiala adalah pemain luar biasa. Kami tidak akan melepasnya dan akan mencoba untuk mempertahankannya selama mungkin di dalam skuad kami, ujar dari CEO Bayern Munchen tersebut. Chelsea dipastikan bakal beli dua pemain baru di bulan Januari. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan rencana Chelsea di bursa transfer musim dingin nanti. Ia menyebut bahwa The Blues minimal akan mendatangkan dua pemain baru ke Stamford Bridge. Menurut laporan dari Romano, Chelsea memutuskan untuk membeli bek tengah baru di musim dingin nanti. Itu disebabkan ia bakal kehilangan Trevoh Chalobah. Sang bek dikabarkan akan menyusul Thomas Tuchel ke Bayern Munchen di musim dingin. Agenda lainnya Chelsea di musim dingin nanti adalah mereka tetap berencana untuk bisa mendatangkan striker yang baru. Thiago Silva disyaratkan akan pergi dari Chelsea di tahun 2024. Sebuah kabar mengejutkan datang dari Chelsea di mana salah satu bek mereka, yakni Thiago Silva, mengisyaratkan potensi pergi di tahun 2024 mendatang. Kontrak Silva di Chelsea sendiri akan habis di tahun depan, dan itu berarti sang pemain memang harus bersiap-siap untuk pergi jika tak mendapatkan perpanjangan kontrak baru dari Chelsea. Kabar ini sendiri ditanggapi oleh Silva yang memberikan isyarat akan kemungkinan dirinya untuk segera hengkang. Dalam laporan yang sama diketahui juga ada satu klub yang berpotensi untuk menjadi klub terakhir yang mungkin dipilih oleh Thiago Silva. Klub tersebut tak lain adalah Fluminense yang merupakan klub masa kecil dari sang bek asal Brasil tersebut. Terbang dari Manchester United, Fred kini diincar oleh Newcastle United. Mantan gelandang Manchester United yakni Fred dikabarkan diincar oleh Newcastle United untuk dijadikan sebagai pengganti dari Sandro Tonali. Tonali terlibat aktivitas judi ilegal selama di Italia dan ia akhirnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama 10 bulan. Dan menurut laporan dari Fotomag, Fred sendiri sekarang bermain bersama klub Liga Turki yakni Fenerbahce. Laporan itu mengklaim bahwa aturan financial fair play menghalangi Newcastle United untuk bisa mendatangkan Fred secara permanen. Oleh karena itu mereka berencana untuk bisa meminjam sang pemain Brasil tersebut di Januari mendatang. Akankah Erik ten Hag dipecat usai Manchester United babuk? Reaksi keras tak hanya datang dari para penggemar Manchester United yang merasa kecewa dengan hasil melawan Manchester City kemarin, tetapi juga dari berbagai pihak yang mendesak manajemen klub untuk segera mengambil keputusan terkait masa depan dari Erik ten Hag. Kekalahan ini membuat ten Hag dibanjiri kritikan dan sebagai fans dari Manchester United menuntut bahwa sang manajer untuk segera dipecat. Menurut laporan yang diturunkan oleh Manchester Evening News tersebut, Erik ten Hag belum akan dipecat oleh manajemen dalam waktu yang dekat ini.